Ketemu lagi sama saya di Kesempatan Interespati. Baik, teman semuanya. Pada video pembelajaran kali ini yang materi yang akan dibahas adalah mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Materinya fokus pada laporan keuangan konsolidasi. Namun kita akan membahas di bagian 2 laporan keuangan konsolidasi. Kalau di sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa sih itu laporan keuangan konsolidasi, kemudian juga laporan konsolidasi itu timbul karena apa, itu sudah kita bahas di bagian 1 ya. Jadi memang konsolidasi ini adalah beberapa perusahaan yang bergabung menjadi induk dan anak gitu. Nah, secara entitas mereka adalah entitas yang terpisah, melakukan kegiatan operasi secara masing-masing, menghasilkan laporan keuangan juga secara masing-masing gitu. Namun kemudian laporan keuangan tersebut akan dibuat laporan konsolidasinya. Itu yaitu adalah penggabungan laporan keuangan antara induk dan juga anak. Nah, eh, hari ini kita akan membahas juga mengenai bagaimana jika ketika melakukan pembelian saham dari induk kepada anak perusahaannya, kemudian nilai yang dibeli itu di atas atau di bawah daripada ekuitas yang dimiliki oleh si perusahaan induknya. Gitu. Nah, oke, kita coba bahas satu persatu. Baik, kita langsung mulai saja. Jadi, laporan keuangan konsolidasi ini materinya saya ambil dari akuntansi lanjutan karangan Floyd and Beams. Kemudian juga ada akuntansi keuangan lanjutan karangan W. Martani. Oke, jadi yang akan dibahas pada video ini yaitu adalah bagaimana alokasi kelebihan pada aktiva bersih yang bisa diidentifikasi, kemudian laporan laba rugi konsolidasi dan neraca konsolidasi setelah akuisisi. Baik, nah jadi yang tadi saya sudah memberi pengantar sedikit bahwa ketika melakukan pembelian dari perusahaan induk kepada perusahaan anak, itu ada beberapa kondisi di mana nilai pembeliannya itu lebih tinggi daripada ekuitas si perusahaan anak yang dibeli itu. Nah, kemudian bagaimana kelebihan ini kemudian dialokasi kepada aktiva bersih yang bisa diidentifikasi dan juga jika ada kelebihannya lagi nanti menjadi goodwill. Gitu. Nah, ada beberapa efek alokasi pada neraca konsolidasi saat akuisisi. Yang pertama, perbedaan nilai buku tidak dicatat dalam buku induk maupun buku anak, namun dicatat melalui prosedur kertas kerja. Nah, yang tadi nilai-nilai kelebihan pembelian tadi itu tidak dicatat dalam buku induk maupun buku anak, tapi ada yang namanya kertas kerja konsolidasi. Gitu. Nah, kemudian penyesuaian dilakukan pada aktiva maupun kewajiban yang sudah ditentukan dengan pendekatan konsolidasi satu baris. Kita masuk ke dalam contoh langsung ya. Jadi misalnya pada 31 Desember 2003, pilot membeli 90% saham biasa berhak suara milik Sun Corporation. Harganya adalah 5 juta dolar dibayar tunai ditambah dengan 100.000 lembar saham biasa milik pilot. Harganya 10 dolar per lembar dan nilai pasarnya adalah 5 juta dolar. Nah, ada biaya-biaya tambahan yang timbul dari pembelian ini. Yang pertama yaitu adalah biaya pencatatan dan penerbitan saham biasa sebesar 100.000. Kemudian ada biaya penggabungan usaha lainnya 200.000 dolar. Nah, ini untuk biaya penggabungan usaha lainnya ini dicatat sebagai biaya investasi atau menambah nilai investasinya. Nah, kita coba jurnal dulu ketika melakukan pembelian. Ya, ketika terjadi pembelian, maka jurnalnya adalah investasi pada sen ini di debit sebesar 10 juta dolar. Nilainya dari mana? Yang pertama, kan dibeli dengan kas yaitu 5 juta dolar, maka kas ada di kredit 5 juta. Kemudian di sini ada saham 100.000 lembar harganya 10 dolar. Berarti 100.000 dikali dengan 10 adalah 1 juta. 1 juta saham biasa dan ada kelebihan nilai pasar sebesar 4 juta ini masuk ke dalam akun tambahan modalisator. Oke. Jadi jumlahnya sama-sama 10 juta dolar gitu. Nah, kemudian untuk mencatat biaya-biaya yang terjadi ini, yang pertama, biaya pencatatan dan penerbitan saham biasa sebesar 100.000 itu akan mengurangi tambahan modalisator. Kemudian
Nah, tadi sesuai dengan ketentuan di sini bahwa biaya penggabungan usaha $200.000 ini dicatat sebagai biaya investasi. Maka investasi pada sennya menambah sebesar 200.000 ya, dan kasknya berkurang 300.000, yaitu jumlah biaya-biaya tersebut 100 ditambah dengan 200. Oke, jadi ini adalah jurnal untuk mencatat pembelian saham dan juga biaya-biaya yang terjadi saat penggabungan usaha tersebut. Oke, nah di sebelah sebelahnya, kalau kalian perhatikan di sini ada neraca dari pilot dan sen sebelum bergabung. Ya, ini adalah neraca awal sebelum bergabung. Baik pilot maupun sen, di sini ada nilai buku dan nilai wajarnya masing-masing. Ya, oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, pilot membeli sen seharga 10 juta. Berinvestasi pada sen berharga 10 juta ditambah dengan biaya 10 juta 200 ya. Nah, namun di sini ada apa namanya? Ekuitas milik sen. Kalau kita lihat di sini ekuitas milik sen itu hanya sebesar 5.900.000. Saham biasanya 4 juta, tambahan modal setoran 1 juta, saldo labanya 900 ya. Artinya ada kelebihan nilai ya. Pilot membeli di atas nilainya sen gitu. Nah, nilai inilah yang kemudian akan dialokasikan. Kemana dialokasikan? Yaitu adalah ke Aktiva dan juga kepada goodwill. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Nah, kita lihat di sini ya. Investasinya pada sen itu kan 10.200.000 nih. 10.200.000 dari mana? 10.200.000 itu tadi dengan dibayar dengan cash 10 juta dan dengan saham 5 juta. Kemudian ada tadi biaya yang keluar, biaya tambahan yang keluar ya. Jadi 10.200.000 ya. Nah, nilai bukunya itu kan hanya 5.900.000. 5.900.000 ini dikali 90% karena pembeliannya hanya 90% kepemilikan si pilot ya. Jadi sebenarnya ekuitas sen yang dibeli oleh si pilot itu hanya 5,3. 5.310. Maka ketika kita kurangi 10.200.000 dengan 5.310 itu ada total kelebihan 4.890 gitu. Nah, inilah yang disebut dengan kelebihan nilai atas investasi. 4.890 ini kemudian akan diidentifikasi kepada aktiva, dialokasi kepada aktiva yang bisa diidentifikasi maksudnya. Ya, apa saja? Nah, kita lihat tadi di sini ya. Di sini nilai nilai aktivanya sen dengan nilai wajarnya. Kita lihat di sini itu berbeda. Nilai wajar dan nilai buku terdapat perbedaan. Gitu. Ya. Di sini ada nilai buku dan nilai wajar terdapat perbedaan. Nah, ini akan kita alokasikan ke sini, ya. Ya, jadi gini logikanya. Ekuitasnya memang lebih rendah, tapi aktivanya, nilai wajar aktivanya itu beberapa mengalami kelebihan nilai, gitu. Jadi maka bisa kita alokasikan nih kekurangannya ke dalam sini. Nah, kemudian kita lihat di sini. Persediaan pertama, kita lihat persediaan. Nilai wajarnya 600, nilai bukunya 500. Maka 600 dikurang 500 dikali dengan 90% kepemilikannya. Ya, nilainya bukan 100% ya, tapi hanya 90% kepemilikannya sama dengan 90.000. Tanah juga sama. Ya, ada nilai wajar di atas nilai bukunya. Dikali 90% juga 180.000. Begitupun juga sama bangunan dan wesel bayar kecuali peralatan. Peralatan nilai wajarnya ternyata di bawah nilai buku. Maka nilainya di sini negatif. Oke. Ketika nilai wajar di bawah nilai buku nilainya ada negatif. Nah, kenapa wesel bayar juga sama tapi di sini nggak negatif? Karena wesel bayar itu saldo normalnya ada di kredit ya. Ingat ya. Jadi tetap harus diperhatikan saldo normalnya gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini ketika di total alokasi aktiva bersih yang dapat diidentifikasi di total ke bawah sama dengan 990.000. Nah, tadi kelebihannya itu kan 4,89. 4,89 ini kurang 990.000 sama dengan sisanya 3.900.000 dialokasikan sebagai goodwill. Sisanya dialokasikan sebagai goodwill nih. Goodwill sebesar 3.900.000.
Jadi total kelebihan 4890 dialokasikan untuk aktiva yang bisa diidentifikasi 990, sisanya dimasukkan sebagai goodwill atau dicatat sebagai. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, kita akan coba masuk ke dalam kertas kerjanya. Prosedur kertas kerja. Yang pertama, kita harus membuat jurnal eliminasi. Eliminasi untuk apa? Untuk tadi pembelian yang terjadi. Pertama, investasi pada SEN kan 10.200.000. 10.200.000. Nah, kelebihan yang belum diamortisasi tadi 4,89. Nih, kelebihan yang belum diamortisasi ini kemudian di jurnal 4,89. Saham biasanya 4 juta, tambahan modal sebesar 1 juta, saldo laba SEN-nya 900.000. Oke. Kemudian investasi pada SEN 10.200.000. Nah, sisanya itu masuk ke dalam hak minoritas. Hak minoritasnya ini adalah 10% ya. 10% dari kepemilikan saham. Kan tadi kan total sahamnya SEN 100%, dibeli 90% oleh si pilot. Ya. Sehingga sisanya itu adalah hak minoritas. Itu sebesar 590.000. Oke, yang berikutnya adalah kita akan menjurnal. Ini adalah kelebihan yang sudah dialokasi. Nih, ini adalah kelebihan yang tadi dialokasikan berdasarkan perhitungan ini. Nah, yang ini yang akan kita jurnal. Ya, ini kita jurnal sesuai dengan posisinya. Persediaan bernilai positif, tanah positif, bangunan juga positif, goodwill juga positif, dan OSL bayar juga karena dia positif itu karena dia kan saldo normalnya di kredit ya. Jadi ketika nilainya positif dia pasti ada di debit. Maka saldo OSL bayar ada di sini, peralatannya dan juga kelebihan yang belum diamortisasi. Totalnya 4890 sama. Seperti itu. Ya. Oke, jadi ini adalah jurnal eliminasi yang kita buat, yang kemudian jurnal-jurnal ini kita masukkan ke dalam kertas kerja. Nah, ini kertas kerjanya, kita lihat di sini. Ini ada kertas kerjanya pilot dan juga SEN, ditambah dengan penyesuaian dan eliminasi di bagian ini yang didapat dari jurnal-jurnal ini. Jurnal-jurnal ini ya, kedua jurnal ini. Kita masukkan ke dalam sini. Sesuai dengan posisi debit kredit. Contoh misalnya kelebihan yang belum diamortisasi 4,90 ada di debit, maka di sini kelebihan yang belum diamortisasi 4,90 di debit. Jangan lupa kita gunakan neraca yang per 31 Desember 2003, bukan neraca awal ya. Ini bukan neraca awal sebelum penggabungan, tapi ini adalah neraca tanggal 31 Desember 2003 yang setelah terjadi penambahan dan pengurangan selama satu periode atau 1 tahun. Gitu. Kemudian kita jumlahkan sini. Aktifnya kita jumlahkan, piutang bersih kita jumlahkan, persediaan juga sama, debit ketemu debit ditambah, ketemu kredit dikurang, kredit dengan kredit ditambah, ketemu debit dikurang. Gitu ya. Jadi kan itu adalah saldo normal hukum daripada saldo normalnya. Udah, terus kemudian aktiva lancar, aktifan juga jumlah, kemudian jumlah sampai dengan kita menghasilkan neraca konsolidasi. Yang sebelah sini neraca konsolidasi ya. Jadi kalau kalian lihat ini adalah neraca konsolidasinya, di mana total aktifanya menjadi 32.500 dan total kewajibannya adalah 32.500 juga. Jadi sudah balance neraca konsolidasi. Harus balance ya antara debit dan antara aktiva dan juga kewajiban dan ekuitasnya harus balance gitu ya. Jangan lupa di bawah sini ada tambahan hak minoritas sebesar 590.000. Oke, berikutnya bagaimana efek amortisasi itu terjadi pada neraca konsolidasi setelah akuisisi. Nah, misalnya kita berpindah tahun nih. Kalau tadi konsolidasi terjadi di tahun 2003 dan kita juga sudah membuat neraca konsolidasi per 31 Desember 2003. Nah, sekarang misalnya kita masuk ke dalam tahun berikutnya 2004.
Ya. Tahun 2004 misalnya masing-masing pilot dan juga Sen itu menjalankan operasinya masing-masing dan juga menghasilkan laba masing-masing dan laporan keuangan masing-masing. Lalu bagaimana pengaruhnya? Nah, pertama di sini ada data tambahan ya. Jadi pertama, kan efek kan sebelumnya ketika terjadi penggabungan usaha ada amortisasi sebesar 4890. Nilai kelebihan 4890 pada neraca konsolidasi. Nah, ada beberapa asumsi selama tahun 2004. Yang pertama, pendapatan tahun 2004 laba bersihnya Sen $800. Kemudian ada pendapatan pilot tapi tidak termasuk pendapatan yang Sen adalah 2523.500. Ada dividen yang dibayarkan tahun 2004, yaitu Sen membayarkan 300.000, pilot membayarkan 1.500.000. Ini kayaknya ada salah nih, harusnya 800.000 ya. Ya karena dekat dengan Bogor, saya yang 800.000 gitu ya. Kemudian pendapatan pilot tidak termasuk pendapatan Sennya 2523.500. Kemudian ini dividen yang dibayarkan tahun 2004. Oke, nah ini ada amortisasi kelebihan biaya terhadap nilai buku. Ya, pertama kan sebelumnya kita ada tuh kelebihan aktiva yang diidentifikasi. Persediaan dinilai terlalu rendah, ya. Kemudian dijual di tahun 2004. Jadi selama 2004 persediaan ini dijual. Tanah dinilai masih terlalu rendah, masih dimiliki Sen dan tidak diamortisasi. Tanah tidak di amortisasi kelebihannya. Bangunan yang dinilai terlalu rendah, umur manfaat 45 tahun sejak 1 Januari 2004. Tanah dinilai terlalu tinggi, umur manfaat 5 tahun sejak Januari 2004. Kemudian ada wesel bayaran dinilai terlalu tinggi dan wesel bayarannya ini ditarik tahun 2004. Dan terakhir goodwill tidak diamortisasi. Nah ini kita akan buat penyesuaiannya. Nah, akun investasi pilot pada Sen per 31 Desember 2004. Ya, yang pertama, ada biaya investasinya di awal kan tadi, di awal pilot membeli Sen seharga 10.200.000. Kemudian ada pendapatan investasi. Pendapatan investasinya 574. Nah, ini dari mana nanti kita hitung di sini ya. Di sini ada perhitungannya. Kemudian dividen dari Sen 270.000. 270.000 ini adalah 90% dari dividen yang dibagikan oleh Sen. Nih, dividen dari Sen itu kan 300.000. Nah, kepemilikannya si pilot adalah 90%. Jadi 90% dari dengan 300.000 sama dengan 270.000 di sini. Oke, di total sama dengan 10.504. Nah, ini adalah total investasinya Sen. Ya, investasi pilot pada Sen. Nah, di sini kita lihat ada tanda data tambahan lagi mengenai labanya si pilot di tahun 2004. Pertama, dia punya pendapatan 2523, ditambah pendapatan dari Sen tadi 574. Artinya, labanya pilot di 2004 itu menjadi 3.097.500. Gitu. Nah, selama tahun 2004, ekuitas pemegang saham Sen meningkat 500.000. Kemudian saldo laba pilot per 31 Desember 2004 adalah 5.897.500. Gitu. Nah, coba kita lihat di sini. Tadi perhitungan mengenai laba dari Sen di 574 itu dari mana, kita lihat di sini. Berdasarkan catatan yang tadi ini, laba bersih Sen, persediaan dinilai terlalu rendah dijual tahun 2004. Nah, ekuitas pada laba bersih Sen 800.000 dikali dengan 90%. Jadi pertama, Sen itu kan labanya 800.000 di sini. 800.000 ya. Ini dikali dengan 90%. Nah, 90% kan punyanya si pilot. Jadi dikali 90% 720. Namun ada penyesuaian yang tadi, yang ada persediaan, tanah, dan lain-lain. Yang pertama, amortisasi peralatan dinilai terlalu tinggi. Nah, peralatan 270.000 kan, 270.000 tadi kelebihan nilainya. Nah, itu diamortisasi selama 5 tahun, artinya dalam 1 tahun adalah 54.000. Tapi karena peralatan itu posisinya ada di negatif, ada di kredit, maka dia di sini akan menambah ekuitas. Ya, 54.000. Nah, dikurangi dengan amortisasi kelebihan yang dialokasikan pada pertama persediaan. Persediaan dijual tahun 2004. Persediaan itu nilainya
Nah, di sini persediaan gajinya kan 90.000. 90.000 ini dijual tahun 2004. Selama tahun 2004 itu dijual. Ya, maka di sini kita masukkan mengurangi 90.000, tanahnya tidak ada amortisasi, bangunan disusutkan 9 selama 45 tahun. Tadi kan bangunan kelebihannya adalah 900.000. Di sini bangunan di 900.000. Kalau tadi persediaan dijual habis semuanya, tapi kalau bangunan itu kan disusutkan 45 tahun tadi katanya. Jadi 900.000 dibagi dengan 45. Maka di sini 20.000. Wesel bayar ditarik tahun 2004 90.000. Wesel bayarnya kan di sini nilainya 90.000. Sini. Nah, ini ditarik semua gitu ya. Oke, jadi kita jumlahkan di sini 720 ditambah 54 dikurang 200 sama dengan 574. Ini adalah laba dari Sen untuk si pilot gitu, untuk digabungkan dengan si pilot. Oke, nah kita buat jurnalnya untuk mengeliminasi akun investasi dan ekuitas resiprokal dan menimbulkan hak minoritas. Yang pertama, investasi pada Sen kan jadi Sen ini sampai 10.504. Tadi saham biasa, modal setor lainnya, saldo laba. Nah, ini nih kelebihan yang belum diamortisasi. Kelebihan yang belum diamortisasi dari mana? Jadi dari sini. Tadi di awal, kelebihan yang belum diamortisasinya adalah 4890. Ingat ya, 4890. Kemudian dia disesuaikan dengan kenaikan dan penurunan yang terjadi ini. Nah, ini 4890. Jadi 4890 4890 kemudian dikurangi oleh 54 dijumlah jadi 54 90 20 90 dikurang dengan 54 ya. Jadi totalnya nanti 4890 ditambah 54 dikurang 90 dikurang 20 dikurang 90 hasilnya 4744. Kemudian ini dijumlah 4744 dijumlah investasi pada Sen 504 ini dijumlah dikurang ini timbul hak minoritas ya. Jadi ini nanti dikurang dengan ini timbul hak minoritas. Oke. Kemudian untuk yang bawah ini adalah untuk mengalokasikan kelebihan yang belum diamortisasi. Nah, yang bawah ini adalah kelebihan-kelebihan yang ini, jurnal kelebihan yang ini dikurangi, ya yang awal ini dikurangi dengan amortisasi yang terjadi di 2004. Ini dikurang dengan ini, gitu. Kan tadi persediaan habis, tanah tetap nilainya, bangunan berkurang 20, wesel bayarnya habis, peralatannya berkurang lagi 54, gitu. Ya, jadi nanti dijumlah di sini hasilnya kelebihan yang belum diamortisasi ini harus sama ya dengan ini. Oke. Nah, jurnal-jurnal ini kemudian masuk ke dalam kertas kerja lagi, kertas kerja di tahun 2004. Kalau tadi kita kerjain kertas kerja konsolidasi 2003, kalau sekarang di 2004. Nah, jurnal yang tadi itu kita masukkan ke dalam sini. Kita masukkan ke dalam kolom penyesuaian dan eliminasi jurnal yang ini. Jurnal A dan B yang ini kita masukkan ke dalam jurnal A dan B yang ini kita masukkan ke dalam apa namanya neraca konsolidasi yang 2004 ya, karena itu kan di 2004. Nah, kemudian di sini kita masukkan kayak tadi sama jurnal sesuai debit kredit sampai akhirnya nanti di jumlah debit ketemu debit di jumlah, debit ketemu kredit dikurang dan sebaliknya, kredit ketemu kredit di jumlah, kredit ketemu debit juga di nanti hasilnya menimbulkan aktiva dan juga nilai aktiva dan juga nilai kewajiban dan ekuitas yang baru di 2004, di akhir 2004. Jangan lupa aktiva dan kewajiban ini harus balance. Gitu. Oke. Nah, ini. Oke, ini adalah oh ya, di sebelah sini adalah tadi nilai ini ya, nilai kelebihan yang belum diamortisasinya. Kelebihan yang belum diamortisasinya ini yang telah disesuaikan di 31 Desember 2003 disesuaikan lagi dengan di 31 Desember 2004.
Jadi sekarang kelebihan nilai buku wajarnya menjadi 46.500. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya mengenai laporan laba rugi konsolidasi. Ya. Nah, bedanya apa sih laporan laba rugi konsolidasi dan non konsolidasi? Nah, kalau laporan laba rugi konsolidasi ini menyajikan secara rinci bukan hanya jumlah laba bersihnya. Kemudian laba bersih konsolidasinya adalah pendapatan bagi pemegang saham induk perusahaan. Nah, kalau ada pendapatan untuk si minoritas itu menjadi pengurang. Jadi yang muncul hanya pendapatan untuk si induk perusahaan aja. Tuh. Kemudian yang ketiga, kalau ada penjualan dan induk kepada anak atau sebaliknya, maka akan ada pembelian dan penjualan antara perusahaan, tapi ada buku terpisahnya. Kemudian saldo-saldo tersebut adalah saldo defisit resiprokal yang harus dieliminasi. Mengenai pembelian dan penjualan antara induk dan anak, ini nanti akan kita bahas pada bab tersendiri. Gitu. Kita akan coba sekarang mereview sedikit laporan laba rugi konsolidasi itu seperti apa. Ya, nah coba kita lihat di sini. Nah, laporan laba rugi konsolidasinya kayak gini. Jadi ini adalah punyanya pilot, ini adanya punyanya si Sam. Kemudian nanti dijumlahkan ke laporan menjadi laporan konsolidasi. Gitu. Nah, beban-bebannya juga nanti masing-masing tuh ini terpisah ya. Ini adalah laba rugi terpisah mereka, kemudian jadi konsolidasi di sini. Nah, kalau kita lihat di sini mereka penyajiannya lebih rinci. Ya. Kemudian ada harga pokok penjualan, ada beban penyusutan, amortisasi gitu dan lain-lain. Semua, kenapa ini nggak ada amortisasinya Bu? Karena tadi perusahaan memutuskan untuk tidak melakukan amortisasi. Tapi kalau mau diamortisasi apakah boleh? Boleh. Itu tergantung kebijakan dari perusahaannya. Kalau kebetulan di sini, kalau di sini perusahaan ini tidak mengamortisasinya. Gitu. Tapi kan kita juga pernah ya menghitung ya amortisasi goodwill di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nanti sampai kemudian nanti ada labanya di sini lalu laba 31 Desembernya 5.897. Ini adalah laba rugi laba konsolidasi. Gitu. Oke, demikianlah penyajian materi untuk pertemuan kali ini. Untuk kalian yang ada pertanyaan, silahkan boleh tinggalkan di kolom komen. Nanti akan saya jelaskan. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah mengikuti materi saya di video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup dan kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.